Selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu raja yang paling kontroversial dalam sejarah Jawa, yaitu Amangkurat I. Ia adalah penguasa Mataram yang membawa dampak besar bagi kerajaan dan rakyatnya. Mari kita telusuri bagaimana kebijakannya justru menjadi beban bagi rakyat Mataram. Amangkurat I naik tahta pada tahun 1646 menggantikan ayahnya, Sultan Agung, yang dikenal sebagai salah satu penguasa besar dalam sejarah Mataram. Namun tidak seperti Sultan Agung yang terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dekat dengan rakyat. Amangkurat I memulai pemerintahannya dengan cara yang berbeda. Ia memiliki ambisi besar untuk memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri. Amangkurat I sangat curiga terhadap para bangsawan yang memiliki kekuatan dan pengaruh di kerajaan. Sebagai langkah awal, ia segera mengambil kebijakan keras dengan menghapus kekuasaan lokal dan mengarahkan semua kendali di bawah pemerintahannya. Langkah ini bukan hanya mengikis kedaulatan bangsawan, tapi juga mengirimkan pesan jelas bahwa ia tak akan ragu menghabisi siapapun yang dianggapnya ancaman. Amangkurat I semakin memperburuk situasi politik dengan memerintahkan pembunuhan massal terhadap bangsawan yang ia curigai akan memberontak, termasuk diantaranya kerabat terdekatnya. Pembantaian ini mengirimkan pesan keras kepada rakyat bahwa tidak ada seorang pun yang aman di bawah kekuasaan Amangkurat. Bahkan dalam beberapa catatan, Amangkurat I disebut melakukan eksekusi tanpa pengadilan, hanya berdasarkan kecurigaan pribadi. Kebijakan Amangkurat yang paling dirasakan rakyat adalah pajak yang berat. Ia menaikkan pajak pada rakyat kecil untuk memenuhi biaya hidup istana dan mengamankan militer yang loyal padanya. Pajak tinggi ini memaksa rakyat untuk bekerja lebih keras, sementara hasil panen mereka sebagian besar disita oleh kerajaan. Ketimpangan ini menyebabkan kesengsaraan di kalangan petani dan pedagang yang merasa tertindas. Di bawah tekanan pajak yang semakin tinggi, petani yang bergantung pada hasil bumi menghadapi krisis besar. Mereka terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah dan kehilangan daya beli. Selain itu, Amangkurat memberlakukan kebijakan yang menambah beban ekonomi, di antaranya pajak tanah yang mencekik dan pungutan dari pejabat lokal yang korup. Salah satu keputusan terbesar yang membawa dampak buruk bagi Mataram adalah kerjasama Amangkurat dengan VOC, perusahaan dagang Belanda yang mulai menguasai perdagangan di Nusantara. Amangkurat berharap kerjasama ini dapat memperkuat posisinya sebagai raja. Sebagai imbalannya, ia memberikan hak-hak istimewa kepada VOC di wilayah Mataram, termasuk penguasaan sumber daya alam. Akibatnya, rakyat semakin menderita karena sebagian besar keuntungan dari perdagangan mengalir ke VOC. Sementara kebutuhan mereka tidak terpenuhi, dengan semakin dekatnya hubungan Amangkurat I dengan VOC, hasil bumi Mataram seperti beras, rempah-rempah, dan kayu mulai dikontrol oleh Belanda. VOC mengeksploitasi sumber daya ini demi keuntungan mereka, sementara rakyat dan pedagang Mataram harus menerima harga rendah. Banyak petani kecil dan pedagang yang kehilangan mata pencarian karena VOC memonopoli perdagangan. Kebijakan-kebijakan keras Amangkurat I menimbulkan kemarahan di berbagai kalangan, terutama rakyat yang semakin tertindas. Pada tahun 1674, seorang bangsawan Madura bernama Trunojoyo menggalang dukungan dari berbagai daerah untuk melakukan pemberontakan melawan kekuasaan Amangkurat I. Pemberontakan ini disambut baik oleh rakyat Mataram yang sudah muak dengan kebijakan Amangkurat. Trunojoyo berhasil merebut banyak wilayah, bahkan berhasil menyerang ibu kota Mataram, yang membuat Amangkurat melarikan diri. Rakyat yang telah lama tertindas menyambut pemberontakan Trunojoyo sebagai harapan baru. Dengan menjanjikan perlawanan terhadap penindasan Amangkurat, Trunojoyo berhasil mengumpulkan dukungan dari rakyat biasa, kalangan elit, hingga militer yang kecewa. Mereka bersatu dalam semangat melawan kesewenang-wenangan. Perlawanan ini bukan sekedar melawan seorang raja, tetapi juga melawan kebijakan yang tidak adil. Setelah kehilangan kendali atas kerajaan, Amangkurat I terpaksa melarikan diri dan hidup dalam kesepian. Akhir hidupnya menunjukkan betapa kebijakan yang otoriter dan sikap yang tidak mendengarkan rakyat akan berakhir tragis. Amangkurat I meninggal dalam pelarian tanpa kembali ke istana. Kepemimpinannya dikenang sebagai masa kelam dalam sejarah Mataram dan menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin.
Kisah Mangkurat I memberikan kita pelajaran tentang pentingnya pemimpin yang mampu mendengarkan rakyatnya. Mangkurat I dikenal sebagai raja yang sangat menjaga kekuasaannya, namun mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pemerintahannya menjadi peringatan bagi para pemimpin masa kini bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya akan mendatangkan penderitaan dan pemberontakan. Mangkurat I adalah sosok raja yang lebih dikenang karena menimbulkan penderitaan daripada kemakmuran. Keputusan untuk memusatkan kekuasaan dan bekerja sama dengan VOC mengakibatkan beban besar bagi rakyat Mataram. Kisah ini adalah pengingat penting bagi kita tentang pentingnya pemimpin yang benar-benar mengabdi kepada rakyatnya.